Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Kembali lagi ke acara mingguan, yaitu Exclusive Question and Answer. Dan ya, seperti biasa, karena satu dan lain hal, gue mesti syutingnya somehow di luar, di cafe ya kali ini. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau pertanyaannya dijawab dengan lengkap, jadiin video seperti ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah. Dan gue pasti bakal jawab di episode selanjutnya untuk question and answer ini. Oke, langsung aja untuk pertanyaan pertama. Dari username Nataku, kok mau tahu perbandingan EPZ Q1 Pro dan Kiwirs Cadenza? Minta pendapatnya untuk lagu G-Friend Rough. Makasih, gue akan cobain dulu. Oke, tadi gue udah cobain lagunya G-Friend Rough, dan kalau buat gue pribadi lagunya nggak terlalu aneh-aneh ya. Maksudnya dia ada dapetin hentakan bass yang cukup asik, lalu vokal yang cukup forward, treble-nya juga masih ada kayak sensasi string-string gitu, tapi nggak sampai kasar gimana-gimana. Buat gue pribadi, mau Kiwirs Cadenza, mau EPZ Q1 Pro, dua-duanya oke, karena lu dapetin bassnya asik, dapetin vokalnya smooth, dapetin treble yang juga masih smooth lah dua-duanya. Tapi kalau lu tanya pribadi gue ngerasa Kiwirs Cadenza lebih warm dengan bass yang lebih besar, sedangkan si EPZ Q1 Pro itu lebih spesial karena sensasi stringnya lebih open dan sensasi vokalnya yang lebih jernih lagi. Jadi kalau lu tanya gue pribadi, gue bakal pilih EPZ Q1 Pro, tapi anyway dua-duanya sebenarnya safe-safe aja. Kemudian dari rakyat kecil yang tertindas, namanya ngenes amat ya. Dana 2,5 juta, cari yang lebih fun dari Sonus tapi treble-nya lebih safe dari EW200. Lagu Rosalia Firebird dan Kesuku If I Could Be a Constellation. Oke, gue akan cobain dulu. Oke, tadi gue udah coba untuk Rosalia dan Kesoku itu buat gue emang fokusnya ala-ala apa ya. Satu, lu butuh tetap dapat bassnya karena bassnya tetap asik. Lalu yang terpenting sebenarnya vokalnya. Vokalnya tipe energik ala-ala Jepang gitu cewek ya. Lu butuh energi yang oke, clarity yang bagus, dan treble-nya juga jangan nyerang-nyerang banget gitu. Nah, masalahnya di sini lu udah pakai mungkin Seven Note Sonus, dan Seven Note Sonus itu punya technical dan clarity yang bener-bener bagus sampai gue nggak yakin kalau budget sampai 2 jutaan itu apakah bisa terasa loncatnya apa enggak. Tapi anyway, gue ngerasa ada beberapa pilihan. Di sini satu, ada Soundrhyme SR5, itu sebenarnya upper mid-nya yang lebih jinak dibandingkan EW200. Treble-nya malah sebenarnya lebih extended lagi, tapi buat gue untuk lagu ini lebih safe sebenarnya, Soundrhyme SR5. Atau kalau misalnya lu ngerasa, wah gue agak sensitif nih sama treble, lu pengen yang kalem aja sekaligus, ya mungkin bisa pakai SimGod EM6L atau Kevin Klanar karena itu bassnya sama-sama lebih fun daripada Seven Note Sonus. Kemudian mid range-nya lebih kalem dikit dan treble sedikit lebih kalem lah, gue rasa dua itu dibandingkan Seven Note Sonus. Jadi ya mungkin itu. Tapi jujur aja dari Seven Note Sonus gue nggak ngerasa ke situ adalah upgrade secara overall technical and clarity. Lalu dari username mau beli ayam. Oh Mike, punya budget under 3 juta. Bingung mau beli apa ini? Heyday MP145 41T SR5 atau ada saran lain pengen teknikal terbaik di kelasnya. Nah ini sebenarnya jawabannya juga agak nyaru nih karena kita ngomong teknikal, sensasi teknikal itu bisa berbeda antara satu orang dengan yang orang yang lain, dan juga tentang lagu apa yang lu lagi denger, apakah itu lagunya orkestra, apa itu lagunya yang cepet, itu bisa kebutuhannya beda-beda. Nah kalau misal mau punya sensasi hybrid dalam artian lu kerasa kayak ada beberapa driver yang bekerja sekaligus, lu dapetin megah bassnya, lu dapetin vokal dan treble yang sensasinya agak kepisah gitu. SR5 buat gue di sekitar 3 jutaan ke bawah itu paling oke. Tapi kalau mau naik dikit lagi, lebih disaranin sebenarnya Giz Audio X Binary Acoustics Chopin ya, atau Chopin sebenarnya. Tapi kalau mau ngerasain sensasi bening ala planar yang cepat, yang gue pernah coba ya Heyday itu cepet tapi tetap bening yang tetap berasa. Kalau misalnya MP145 itu gue cuma coba bentar, jadi gue nggak bisa komen banyak. Gue cuma ngerasa itu lebih megah aja, tapi kayaknya vokalnya beningan di Heyday. Ini tapi masih gue nggak terlalu bisa jawab dengan ini banget ya, dengan detail banget karena P145 belum nyoba gimana-gimana. Sedangkan 41T sama SR5 gue ngerasa clarity-nya SR5 ataupun yang tadi gue bilang Giz Audio X Binary Audio Chopin itu lebih baik. Jadi ya itu berapa yang gue bisa saranin. Lalu dari Winardi Wiryadi, ini ngasih link playlist, apakah Truth Ear Nova atau SimGod EM6L udah cukup bagus atau ada alternatif lain? Kalau ke Origin apa bedanya signifikan? Di sini gue bakal cobain lagunya, tapi gue anggap budgetnya sekitar 2 sampai 3 to 4 jutaan lah ya. Oke, tadi gue udah coba lagunya dan juga ada pertanyaan tambahan, yaitu sementara masih colok HP, apa ada rekomendasi DAC yang cocok untuk IM-nya budget maksimum 2,5 juta. Gue di sini anggapnya kayak 2,5 juta untuk dua-duanya ya, untuk DAC plus IM. Jadi kalau gue pribadi mungkin nambah dikit lagi untuk DAC-nya, gue pakai cukup
Moondrop Down Pro. Lalu untuk IEM Moondrop Down Pro kan 500-600 ribuan, tambahin Soundram SR5 di sekitar harga 2 jutaan, 2,1-2,2an lah. Jadi lebih dikit lah dari 2,5 juta, tapi itu kombinasi yang buat gue udah cocok banget. Lu clarity-nya dapet, bass-nya dapet, lalu detail-detailnya juga dapet segala macam ya, paling dua itulah. Lalu dari username Akbar, Bang mau minta saran ear tips yang cocok untuk IEM KZ device switch biar suaranya lebih benar dan netral. Nah, kalau gue pribadi di sini harus tahu dulu sebenarnya kuping lu itu cocoknya sama yang mana, karena kalau kita ngomongin ear tips mau nggak mau itu terkait juga dengan anatomi kuping, bentuk kuping lu. Belum tentu apa yang cocok di gua cocok di lu. Tapi anyway, yang kebanyakan at least teman-teman gua cocok dan gua cocok ada dua, yaitu satu final ear tips type E. Ini bahannya juga lengket dan agak tebal, biasa buat banyak orang cocok. Atau misalnya mau agak tebal dan bisa kasih sensasi sedikit lebih tebal dan berbody lagi, itu ada Akustun AET08. Paling dua itu yang paling biasa dipakai di KZ Defi dan banyak yang cocok. Lalu dari username Fans Blank Dream nomor 1, Bang mending KZ PR3 atau CCA Rhapsody. Pengen sound signature yang fun, contohnya lagu Roselia, Rebirthday My Go, Haruhikage My Go version. Gue akan coba dulu, tapi gue harus jujur di sini bahwa gue belum nyobain KZ PR3. Jadi ya anyway gue cobain dulu ya. Oke, gue udah coba lagunya tadi Roselia Birth, itu kan Rebirthday ini lagunya cukup energik, sensasi agak semi rock ya mungkin gue bisa bilang. Cuman yang My Go Haruhikage itu agak nyantai dan buat gue dua-duanya sebenarnya cocok aja untuk semacam CCA Rhapsody, karena CCA Rhapsody punya bass yang menghentak, vokal yang clear, treble yang clear juga. Nah KZ PR3 ini gue gak terlalu bisa jawab, tapi pengalaman gue dengan KZ PR2 itu bassnya tidak terlalu menghentak, tidak terlalu nonjok seperti di CCA Rhapsody. Jadi kalau gue tebak ya, mungkin speednya atau clarity-nya sedikit lebih baik KZ PR3 melihat frekuensi respons ataupun bahan planarnya. Tapi kalau sensasi fun-nya, gue masih bisa bet kayaknya CCA Rhapsody masih lebih fun. Lalu dari username aku, halo Bang, saran IEM endgame antara Oxy, batch awal, Chopin, Avol P5, Heyday secara teknikal dan resolusi, better mana atau ada rekomend lain? Thanks. Ini kan di harga sekitar 3 juta. Nah, kalau harga sekitar 3 jutaan, nah ini yang gue bilang tadi ya, kalau teknikal itu sebenarnya balik lagi tergantung persepsi lu terhadap teknikal. Apakah itu sensasi yang multi driver sensation dari hybrid driver, atau sensasi cepat, sensasi bening yang lu dapetin dari planar. Itu sensasinya beda dan tergantung orangnya. Bisa satu orang ngomong teknikalnya lebih keras yang ini, satu lagi teknikal kerasa ini, karena simply lagunya juga berbeda dan apa yang dibutuhkan juga berbeda. Jadi balik lagi tergantung apanya. Nah tapi anyway, kalau misalnya sensasi planar yang bening sekaligus luas ya Heyday. Tapi kalau mau sensasi multi driver yang buat gue paling megah di harga segini yang kok separasi juga masih berasa banget, itu malah ke Binary Acoustic X Giz Audio Chopin atau tulisannya Chopin. Lalu dari Kopling Astrea Grand, namanya aneh banget. Halo, kamu boleh minta saran IEM dong, under 1 juta. Playlist isinya Aimer plus OS HSR. HSR itu apa ya? OS Persona, ini contohnya. Tuh biasanya gue suka OS-OSnya Persona. Gue gak terlalu main gamenya, tapi gue suka lagu-lagunya. Itu kan vibes-nya nyantai, musiknya tapi lumayan kompleks dan rekamannya bagus. Dan Aimer, gue suka banyak lagu Aimer. Jadi langsung aja, kalau di budget dan berhubung gue nggak tahu HSR itu apa, jadi sorry tuh saya gue nggak tahu. Kalau misalnya budgetnya under 1 juta, buat gue kan butuhnya clarity ya dari instrumen-instrumen ala lagu-lagu Persona ataupun lagunya Aimer. Itu kan butuh clarity vokal yang bagus, serak-seraknya Aimer biasa. Kalau buat gue pribadi, gue paling suka pakai 7Hz Sonus. Itu memang mungkin bassnya not the most fun one, nggak terlalu fun banget, tapi clarity-nya, kejelasan nada-nadanya, hentakannya dari vokal to treble-nya semuanya berasa dengan bagus. Favorit gue 7Hz Sonus, cuman kalau misalnya pilihan kedua yang lebih nyantai, ini cuman gara-gara timbre-nya natural ya, mungkin gue bisa pilih Kevin Delci, tapi ya 7Hz Sonus jadi pilihan nomor 1 gue. Lalu dari Congrats Q&A Special 30, sebenarnya sini udah 31 ya. Halo Mike, saran side grade via audio Hype 2 budget 3-7 juta buat ngulik multi genre music untuk band EA1000, Origin atau Falcon Ultra atau EJ07M atau EPZ530. Nah ini kan kita ada ngomong konteksnya band ya, jadi gue butuh hentakan entah itu bass
entah vokal, entah treble, gue butuh energi yang jelas gitu per nadanya, bukan netral flat aja gitu kalau buat gue pribadi. Dan lu udah punya Theodo Hype 2. Nah, Theodo Hype 2 itu sensasinya kan bassnya asik, fun, vokalnya smooth, treble smooth. Kalau gue pribadi mungkin side grade ya. Kalau side grade itu gue bakal pilih antara EA1000 atau si Dunu Falcon Ultra. Tapi sekarang berhubung banyak yang lebih suka EA1000, jadi kayaknya EA1000 lebih easy to recommend. Tapi kalau misalnya mau upgrade dari Theodo Hype 2, berhubung udah bisa upgrade nih dengan 1 juta, ya Shure AJ07M. Lalu dari username saya, tadi ada username aku, sekarang saya ya. Bentar lagi ada username gue. Endgame $700, apa ya kok suka musik yang fun macam anisong and alternative music, terima kasih. Nah kalau misalnya ngomong $700 kayaknya udah jelas lah ya yang gue pilih apa, dan itu salah satu ayam kesukaan gue sendiri di harga sekitar di Indonesia berarti sekitar 12 jutaan. Sennheiser IE600. Tapi kalau lu mau yang alternatifnya, yang paling gue bisa saranin $700 tuh ya Seventh Acoustic Supernova. Cuman kalau gue pribadi ya berhubung lu ngomongnya di sini sensasi fun, ya Sennheiser IE600. Tapi anyway, kalau mau the safest choice sebenarnya nggak perlu sampai $700, tapi teknikalnya di bawah 2 itu ada Shure AJ07M. Itu teknikalnya very all rounder, very easy to like. Nah, IE600 itu gue nggak tahu semua orang apakah suka. Kalau gue pribadi sih itu number one choice gue. Lalu dari Mas Ray, recommend up dari Tin C3 budget 1-2 jutaan untuk music, all-rounder, gaming, movie. C3 kurang sub-rumble, immersive, and ambience-nya kalau gaming and film. Oke, kita ngomong di sini berarti all-rounder secara music ataupun mau secara movies itu juga tetap berasa fun. Kalau buat gue pribadi, berhubung budgetnya udah sampai 2 juta nih, tambahlah dikit lagi dapetin Soundrhyme SR5. Di harga 2,1 apa 2,2 jutaan itu mungkin bassnya bukan yang terbesar, tapi at least sub bass rumble-nya masih berasa, soundstage serta imaging-nya juga berasa ya. So, dan buat musik definitely fun. Buat Soundrhyme SR5 aja itu udah safest choice di harga segini. Lalu dari orang dalam, Tangzu Heidi atau Oxygen 2023 untuk lagu macam Yoasobi, Os Honkai Impact, True Moon, Hello, FYI, DAC, DC04 Pro. Oke, kita ngomongin tipe-tipe lagu Yoasobi, Os Honkai Impact gitu kan, tipe-tipe lagu yang butuh agak smooth di bukan agak smooth di vokal ya. Vokalnya butuh energi tapi juga timbre yang bagus, dan lu tetap butuh sensasi bassnya agar tetap berasa fun ala band atau ala musiknya itu. Nah, kalau gue pribadi sih, gue lebih suka Oxygen 2023. Kenapa? Karena hentakan bassnya yang lebih solid. Kalau Heyday itu buat gue pribadi agak ngerasa terlalu smooth mungkin untuk hentakannya. Walaupun kalau kita ngomong kejernihan vokal tuh, suasana luasnya, gue rasa Tangzu Heyday menang. Tapi sensasi fun yang didapat di sini, gue tuh biasanya lebih suka Oxygen 2023 dibandingkan Tangzu Heyday. Jadi kayak pick your priority lah. Satu, lu mau sensasi bening dan luasnya, atau mau lu sensasi bersih dan hentakan bass yang bagus. Kalau gue pribadi tetap pilih Tanjim Oxygen 2023. Lalu dari Clio, ini pakai X. Bang, ayam saya sekarang Truth Ear Zero Red. Menurut Om, beli source under sejuta atau jual ayam buat beli SR5 tapi colok langsung? Ini agak susah dijawab karena gini loh, pengalaman gue dengan handphone itu banyak yang suaranya dalam tanda kutip ngaco gitu. Ada yang satu yang mendem banget, satu yang kasar banget. Jadi suara agak aneh-aneh lah. Sedangkan walaupun gue tahu DAC dongle pun ada yang suara agak tipis, ada yang agak tebel, tapi gue nggak pernah nemu yang sampai ngaco banget sengaco handphone berapa yang gue coba. Nah, gue nggak tahu handphone lu itu apa. Kalau LG V60 gitu atau sebutlah Sony Xperia, itu buat gue sih colok aja langsung SR5 gitu. Tapi kalau bukan kayak apa yang gue pernah nyoba Infinix apa Redmi gitu nggak salah, itu suara ngaco banget lah. Itu gue saranin sih beli DAC dulu gitu. At least dapetin source yang rada beneran dulu. Jadi kayak apa itu HP-nya tuh apa harus tahu dulu sih. Jadi ya tadi ya tergantung lu pakainya apa sekarang. Dari Cosmonaut, halo Bang Mike, apakah Dunu Titan S bisa jadi alternatif dari KZ Diva yang udah kena imbalance? Mumpung Titan S harganya udah lumayan turun. Oke, gue akan jawab ini. Pertama, secara tuning agak beda. Titan S masih ada sedikit upper mid yang more elevated, jadi bikin suara overall lebih tipis. Sedangkan gue masih bilang KZ Diva Switch itu overall lebih balance. Sebenarnya kalau mencari penggantinya KZ Diva itu tetap harus naik dikit lagi. Malah ke Moondrop Aria 2 itu lebih
balance lah daripada Titan S, tidak setipis Titan S, dan lebih mendekati si device Switch dengan kualitas suara yang malah udah lebih bagus. Ya jelas lah dia di harganya juga. Lalu dari Marimba, sekarang pakai Tanjim Origin Source Desktop Vio K11 Mobile Moondrop Dawn Pro, budget max 3 juta, upgrade mobile DAC, apa sudah berasa? Kalau gue bilang sih berasa, karena mobile DAC pun itu udah banyak yang bagus-bagus banget di under sekitar 3 jutaan, dan berhubung ini udah pakai Tanjim Origin, jadi kalau misalnya source-nya juga bagus, bening gitu, gue yakin berasa. Nah, kalau misalnya kita ngomong budget sekitar 3 jutaan, gue rasa paling gampang direkomendasikan secara suara, energi, dan overall sensasi gitu ya, itu masih di Qstal M15. Tapi kalau misalnya secara kelengkapan fitur dan juga penggunaan yang paling enak buat gue di under 3 juta, itu cukup di 1,7 juta malah, yaitu si IPZ TP50. Jadi tergantung pilihan lu mana. Kalau suara doang sih kayaknya gue masih pilih Qstal M15 ya, cuman gue kurang sukanya dia nggak ada independent volume control, itu doang sih. Lalu selanjutnya pesan beruntun dari Samudra. Om mau tanya perbandingan Heyday sama Chopin gimana? Penilaian Heyday di rank list masih stand atau udah pindah? Mau apresiasi lebih tapi ke batas karakter Saveria. Appreciate banget berani jujur dan beropini. Appreciate juga berani bikin tier atau ranking list, karena jadi semacam statement dari reviewer kalau ini lo, aku nggak shield semua produk semata-mata, aku prefer this dan that. Also maaf spam pakai receh, semoga harinya menyenangkan. Thank you juga udah banyak mendukung di sini. Nah, kalau gue pribadi Heyday sama si Chopin itu punya kategori yang berbeda. Kalau lu mau ngerasain sensasi multi driver yang megah, mewah, itu ya si Chopin, karena dia ada kontras dia dari bassnya yang gebuk, gede, dalam, ditambah dengan upper mid yang clear dan memang cukup maju. Cuman kelemahannya ya memang agak kurang ngisi di area lower mid range-nya. Tapi at least kontrasnya, megahnya itu dapat di situ, sensasi multi speaker itu dapat. Nah, kalau Heyday itu justru sensasinya tuh lebih ke kalem tapi bening di saat yang bersamaan, karena dia sensasi planernya dapat, tapi dia tidak terlalu seagresif planer-planer lainnya, tapi teknikalnya tetap tinggi gitu. Jadi kayak different thing for different purpose. Kalau gue suka yang mana tergantung lagunya. Mungkin kalau lagu megah gue bakal pilih si Chopin. Cuman kalau misalnya lagunya butuh yang lebih nyantai tapi butuh bening, mungkin akustikan gitu ya, gue bakal lebih pilih Heyday. Jadi kayak tergantung banget lagu yang bisa lu pilih apa, dan juga di saat yang bersamaan itu bisa justru saling melengkapi, bukannya lawan satu lawan yang lain, bisa saling melengkapi karena berbeda. Lalu dari audio analis, izin bertanya Om. 1. Truth Tear Nova, berdasarkan analisa Om itu gimana impresi dan karakter rescue-nya? 2. Kato, upgrade budget 5-7 jutaan. Oke, kalau kita ngomong Truth Tear Nova itu well tuned, tapi not gonna lie, I don't know why, buat gue agak boring. Maksudnya by frequency response, yes, it's contrast. Lu dapetin sub bass, lu dapetin upper mid-range yang maju, almost harmon-ish. Cuman gak tahu kenapa, kayak walaupun bassnya by frequency response dalam, tapi punch and impact-nya tuh agak kurang greget kalau buat gue pribadi. Safely tune, safe target, safe technical juga nggak jelek-jelek amat, cuman a bit boring for my preference gitu ya. Cuman ya sebenarnya tuningnya oke-oke aja sih, cuman preferensi gue doang. Nah, kalau misalnya by Kato, kalau misal Kato itu kan safely tuned, dia bassnya adaan, vokalnya adaan, treble-nya smooth, tapi nggak kepotong extensionnya gimana-gimana, ya kurang extend dikit sih, cuman nggak berasa kepotong lah treble-nya. Nah, buat gue yang bisa ngegantiin Kato, walaupun ini jadi multi driver ya, mungkin nggak sekoheren Kato yang cuma pakai satu driver, ya let's share EJ07M, dia very well tuned, simply-nya safe tuned with good fun punch juga. Itu paling saran gue. Lalu dari Komandan Kesatria, balik pulkam di ECIM kebanjiran, mau nambah ayem biar nggak bosan lagu System of Down, Toxicity under 1 juta, request Rebel jangan kebanyakan. Sebenarnya turut berduka dulu ya DACIM kebanjiran, tapi anyway gue akan cobain dulu lagu-lagunya. Oke, nggak akan bohong, untuk tipe lagu yang agak ngerok begini dengan kecepatan drum yang lumayan, ini sebenarnya nggak cepet-cepet banget sih, tapi at least gue butuh beat yang cepet di sini. Kalau buat gue pribadi sebenarnya ini sih 7 Hz Sonus, cuman masalahnya gue nggak tahu nih seberapa besar toleransi treble lu, karena mau nggak mau ini emang treble-nya sedikit naik dari netral target ya. Jadi kalau misalnya selera lu mirip gue selama ini, sebenarnya 7 Hz Sonus pilihan number one gue. Tapi kalau misalnya lu ngerasa treble lu tuh agak pengen yang nyantai gitu ya,
gue pilih Moondrop May. Karena Moondrop May juga, walaupun dia mungkin lebih kalem secara treble, tapi at least bening planarnya tuh masih dapat untuk lagu-lagu yang butuh kejelasan di upper mid to treble seperti ini. Jadi Moondrop May. Lalu dari Heal Me, sekarang lagi pakai Andromeda ESO Emerald Sea ya. Pengen ayam pendamping dengan suara simbal tes-nya kerasa banget, lagi kayak pakai turi. Ada rekomendasi tapi murah. Ini gue galaunya gini loh, gue nggak tahu seberapa murah lu. Yes, gue tahu si Emerald Sea itu kan gue lupa 20 jutaan ya kalau nggak salah. Lalu si Turiti itu 40 juta. Nah di sini gue anggap budget lu sekitar 15 sampai 20 jutaan. Kalau buat gue pribadi ya mungkin ada dua yang secara suara treble-nya biar asik gitu ya, garang. Itu Sennheiser IE600 atau IE900. Itu dua-duanya punya treble yang nya itu bagus banget, walaupun memang a bit agresif. Cuman buat gue secara temper dan clarity-nya itu bagus banget untuk secara treble. Lagi pula lu juga ngomongnya di sini kan Turiti itu kan sensasi treble-nya masih ala dynamic driver. Jadi yes, IE900 kalau misal budget lu sampai 20 jutaan, kalau cuma belasan juta ya mungkin IE600. Lalu dari Sushi Capung, saran DAP 10 jutaan ada iPhone 14 Pro Max, Shanling WA3, SBX itu apa ya? IE300 S12 Pro, Chu2 dan KZ PR3, music rap kayak Nas dan rock kayak Dream Theater. Makasih kok. Kalau buat gue pribadi, kalau misalnya lu budgetnya kayak mentok banget di 10 juta, ya DAP pilihannya ya sekitar 9 jutaan ya. Itu berarti ada Hibi R6 Gen 3. Nah, itu paling jadi pilihan utama gue. Atau kalau misalnya lu mau boleh naik lagi dikit, sekitar 12 jutaan, gue rasa ini masih DAP dengan versatility secara suara yang paling bagus di harganya, yaitu Hibi R6 Pro 2. Jadi ya itu paling dua pilihan terbaik. Selain itu ya ada juga semacam AK SR35, tapi gue rasa untuk lagu-lagu begini mungkin pilihan lu lebih gampang di R6 Pro 2. Lalu dari Terubusupali Kliwon, Om, budget 5 jutaan dongle sama IEM apa yang cocok buat lagu Fear Brought Me This Far sama Dragon Smasher by Ivan Cole. Gua cobain dulu. Oh, ini ternyata soundtracknya Freerun ya. Oke, kalau misalnya budget 5 juta, ini kan tipe lagunya tuh megah soundtrack ya. Kalau soundtrack di budget 5 juta dapetin dongle plus IEM ya, gue bakal pilih satu dongle tetap IPZTP50. Ini buat gue tetap dongle paling versatile, clarity-nya dapet, bla bla bla, semua dapet, impact-nya juga dapet. Dan Chopin, Gears Audio Chopin sekitar 3, sekian jutaan. Jadi ya budgetnya sekitar 5 juta dan lu dapet megahnya, lu dapetin detailnya, lu dapet bersihnya, beningnya. Itu paling pilihan utama gue. Lalu dari Rifki, dari kedua IEM Mic, U4S dan i600, mana yang paling cocok dari lagu di playlist ini? Oke, gue cobain dulu ya. Oke, gue udah coba lagunya dan buat gue ini kan lagunya bukan tipe lagu yang cedak-ceduk, bukan lagu yang butuh tipe bass yang menggemuruh gimana-gimana. Kalau pilihan gue pribadi, gue tetap pilih IE600 yang bisa menyampaikan sensasi lebih kalem dan lebih bersih secara black background gitu. Kalau U4S itu lebih megah dengan separasi lebih baik. Tapi untuk lagu-lagu ini, gue pribadi lebih suka IE600. Lalu dari Daging Wagyu, misi bang mau nanya mending play Oxygen atau Origin ya buat kedua lagu ini ambivalen. Uru sama apa ini? Rapusu Homecomings. Ini apa sih Rapusu? Anyway, gue cobain dulu. To be honest, gue udah coba lagunya dan ini entah lu mau pilih Origin ataupun Oxygen, buat gue gak ada yang salah karena dua-duanya enak di sini. Satu, lu dapetin sensasi vokal, dua-duanya tuh vokal ya, vokalnya cewek dan juga bening. Dan punya sensasi bass yang juga cukup bagus di scene rekamannya. Jadi anyway, pilih Origin ataupun Oxygen, dua-duanya good. Bedanya, jadi gue ngomong bedanya aja ya. Kalau Oxygen itu lebih dapetin bassnya. Bassnya lebih menghentak. Dan juga vokalnya maybe a bit, treble-nya a bit smoother di area treble atas. Kalau pilih Origin, itu berarti lu pilih lebih mengutamakan vokalnya. Beningan sih tetap beningan Origin. Tapi Origin itu bassnya tidak seasik si Oxygen. Nah, di sini lagunya sebenarnya pakai Origin pun sebenarnya bassnya nggak hilang-hilang banget sih. Cuman lebih asik aja simply di Oxygen. Kalau gue pribadi, kayaknya gue lebih pilih Origin. Karena di sini rekamannya udah bagus, bassnya juga menghentak. Gue lebih pilih yang lebih kerasa beningnya lagi di Origin.
Sekarang pakai Q15, cocok sama soundnya tapi pengen ganti ke DAP karena simple. Pilihan di X260 atau Kan Max, secara sound perbandingan keduanya gimana ya? Kalau misalnya di X260 buat gue itu lebih netral suaranya dia dengan bass tidak setebal di Kan Max. Kan Max pun gue nggak bisa bilang dia tebal-tebal banget, tapi at least buat gue pribadi dibandingkan di X260 jelas punya body bass yang lebih kerasa dan secara stage lebih kayak megah gitu. Cuman di X260 lebih luas kanan kirinya. Jadi ya kayak balik lagi tergantung pilihan lu. Cuman kayaknya kalau misalnya dari Q-Style M15 cocoknya ke Kan Max. Karena di X260 maybe a bit too steril mungkin suaranya ya kalau dari Q15. Itu pertimbangan gua sih. Tapi anyway dua-duanya bagus, cuman itu sedikit pertimbangan dari gua. Lalu dari RT, kok ada rekomendasi untuk ngeracunin hobi IEM ini ke teman kantor yang masih pakai Sony WH-XM dan Bose QC budget 1 juta dan 2 juta, apakah ada? KCPR tuh nggak mempan. Ini pertanyaan sulit karena satu, gue nggak tahu selera temen lu kayak apa gitu kan. Maksudnya vokal yang bening banget ataupun soundstage yang megah banget itu bisa kasih sensasi wow tersendiri. Tergantung lagunya, makanya tergantung lagu dan tergantung selera. Kalau Bose dan juga Sony itu kan tipenya yang tipe suara yang warm, aman, nyantai aja. Mungkin gue saranin sih lu pakai lagu yang mungkin juga bagus, lalu misalnya budgetnya sekitar 1 jutaan. Gue rasa mau clarity ya sekitar 1 jutaan gue masih pilih Seven Earth Sonus. Kalau misalnya budgetnya sampai 2 jutaan, mungkin ada dua IEM yang buat gue kesannya agak wow gitu, tapi mungkin agak menyimpang dari Sony ataupun ini ya. Satu yaitu Shure S12 Pro, dia kan langsung at the moment you hear it, dikasih lagu yang bening, wah itu detailnya tuh bener-bener kayak langsung, kerasa gitu. Atau satu lagi Soundrhyme SR5, dia buat gue pribadi sih nggak se-wow si S12 Pro pertama kali gue nyoba, tapi SR5 itu kayak udah lengkap aja, bassnya dapet, vokal dapet, treble dapet, dan juga sensasi multi drivernya berasa, apalagi di lagu yang kompleks. Jadi ya pilihin juga lagunya, lalu kasih nih IEM yang wow menurut gua tadi ya. Atau bisa juga untuk di bawah 1 juta ya, CC Rhapsody itu gampang bikin orang wow sebenarnya karena bassnya mantep, vokal treble-nya lepas, sensasi multi drivernya juga dapat. Jadi tergantung budget, tapi kata gua sih kasih lagu yang juga bagus. Lalu dari Tama, coba Bang dengerin lagu Mirai Ticket dari Accords. Kalau solo lebih bagus di Yoshiko Tsushima secara energik. Gue cobain dulu lagunya. Oke, lagunya gue udah coba mau yang yang nyanyi sendiri ataupun nyanyi yang banyakan versinya. Kalau gue pribadi somehow rekamannya lebih suka justru yang dinyanyi banyakan ya. Tapi gue pribadi nggak terlalu suka lagunya karena kayak kalau misalnya kita ngomong dinamika lagu tuh kan ada mestinya nadanya tinggi lalu kemudian nyantai dulu gitu, ini kayak tinggi semua gitu, jadi kayak gua pribadi dinamikanya nggak terlalu berasa. Lalu kemudian juga secara rekaman kurang bagus, kalah sama yang waktu dulu gua denger kayak Die the Sky, itu ya Die the Sky Shiny Colors kalau nggak salah. Itu kan walaupun vokalnya banyak tapi itu berasa kayak bassnya tuh misah, treble-nya juga banyak elemen-elemen tuh misah. Di sini agak nyampur gitu. Jadi to be honest, thank you untuk sarannya, tapi gue pribadi sih kurang suka untuk lagu ini. Kemudian dari Ali, halo Bang, saran upgrade IEM under 4 juta, biasa pakai Moondrop Joker, Quarks, and Shure SE215, biasa dengerin lagu J-pop dan instrumen. Kalau misal under 4 juta, lalu dengerinnya J-pop and instrumen, gue rasa tapi Drop Quarks, Joker, SE215 tuh suaranya beda semua. Gue jadi bingung sendiri lu suka suara ke apa. Anyway, kalau J-pop gue rasa ada dua ya yang gue saranin. Kalau misalnya lu pengen dapetin sensasi sensasi multi driver, ya go with Giz Audio X Binary Acoustic Chopang atau Chopin tulisannya. Kalau enggak, kalau misalnya lu suka sensasi dynamic driver yang fun, asik dengan treble yang lepas juga, lumayan ngegigit ya, ini SimGod ya 1000, salah satu favorit gue pribadi. Cuman kayaknya lebih gampang direkomendasiin si Chopin karena itu lebih ada sensasi wow multi drivernya lah buat beberapa orang. Lalu dari Manusia, IEM yang cocok untuk band seperti Pink Floyd, Queen, JNR, tapi juga enak untuk Metallica di berbagai budget. Gue boleh minta tolong nggak? Kalau bisa, tolong please tulisin budgetnya. Karena kalau kalian mintain seluruh berbagai budget gitu,
gue bisa bikin konten sendiri dari sampai 15 sampai 20 menit sendiri gitu. Jadi di sini gue anggap aja ini budgetnya sekitar 1 jutaan dan kemudian 3 jutaan ya. Kadang-kadang kan orang jarang gitu yang pengen budget 5 juta atau 10 juta tanpa menyebutkan budget di sini. Jadi kalau misalnya budgetnya 1 jutaan, itu gue bakal pilih ini 7Hz Sonus. Dia hentakannya dapat, vokal treble-nya, gigitannya juga dapat, clarity-nya juga dapat. Kalau misalnya di sekitar budget 3 jutaan, pilihan gue lebih ke ini SIMCOT ya 1000 karena dia satu, bass hentakannya tetap berasa, vokal to treble, gigitan, dan clarity-nya sekali lagi juga tetap berasa, cuman ini kayak more like level. Karena di sini kan lu butuh hentakan bass yang cepet dan juga vokal yang jelas gitu. Kayak vokal Queen, si Freddie Mercury itu bening banget, lu mesti ngerasa juga kayak kasar-kasarnya tuh juga lebih harus berasa. Nah, paling itu pilihan gue kalau misalnya budget lu sekitar 1 jutaan dan 3 jutaan. Lalu pertanyaan terakhir untuk hari ini dari Wibu Wannabe, call mic rekomendasi ayam for J-pop and anime song under budget 5 juta. Oke, ini cepet aja kalau misalnya lu cari J-pop dan anime song, itu kan umumnya ada dua fokusnya. Satu, bass, karena kebanyakan lu dapetin asiknya, kayak intro-intro lagu anime, itu rata-rata pasti seru, unit bass. Dan satu lagi yang dibutuhkan adalah vokal upper mid range, karena kebanyakan penyanyi Jepang mau cowok mau cewek itu jarang yang vokalnya tebel. Lu butuh ngerasa majunya upper mid range juga serunya lagu itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong budget under 5 juta, buat gue paling ada dua sih. Kalau mau tiga ya, sorry. Kalau mau sensasi single dynamic driver yang paling bening tapi teknikalnya mungkin paling jelek dari semua yang gue sebutin nanti, itu adalah si Touch Gym Oxygen. Dia treble-nya mungkin tidak sebening ya 1000 atau beberapa kompetitor lainnya, tapi fun dan juga vokal bersihnya itu gue masih ngerasa dia bersih, paling bersih lah di budget sekitar segini. Cuman kalau misalnya kalau gue pribadi, ini pilihan utama gue, SIMCOT EA1000, bassnya dapet, hentakannya, vokal to treble-nya juga serunya dapet. Dan kalau misalnya mau sensasi multi driver, yaitu Giz Audio X Binary Acoustic Chopang. Jadi itu tiga yang paling utama kalau misalnya gue pribadi dengerin lagu-lagu anime di budget 5 jutaan ke bawah, dan itu semua budgetnya cukup sekitar 3 jutaan aja. Jadi gitu aja untuk question and answer kali ini. Sebenarnya masih banyak banget list yang gue belum selesai, cuman kalau nggak video kebanyakan dan gue juga masih perlu review-review lainnya. Jadi mungkin gue sedikit tumpuk, nanti gue akan bikin lebih cepat lagi untuk question and answer selanjutnya. Jadi thank you for watching and see you next time. Bye-bye.